Halo teman-temanku semuanya, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat semuanya hari ini ya. Hari ini tanggal 22 Desember 2024 jam kurang lebih jam 9 malam nih teman-teman saya bikin video ini ya. Teman-teman saya membaca, menyaksikan kejadian-kejadian di negeri ini yang kita bisa pilah-pilah ya. Kali ini saya akan menyoroti tentang politik ya teman-teman, sekali lagi politik ini. Soalnya politik ini imbasnya kepada kehidupan masyarakat ya. Teman-teman, Indonesia adalah negara besar. Ya, jadi saya akan mengajak pejabat-pejabat ya yang sekarang sedang incas ya. Jadi harus benar-benar berpikirnya tuh helikopter view ya, benar-benar dari atas tuh terlihat semua. Indonesia ini negara besar dari Sabang sampai Merauke ya. Penduduknya banyak, hampir 300 juta, pulaunya beribu-ribu, budaya, bahasa, dan sebagainya. Ini nggak gampang. Ngelola perbedaan seperti Indonesia itu nggak gampang. Makanya di dunia ini sebenarnya ya banyak yang salut sama keadaan Indonesia teman-teman ya. Salut. Kenapa? Karena negara besar seperti Indonesia ini bisa akur. Ya, ini karena memang budayanya Indonesia tuh seperti itu teman-teman ya, budayanya. Gotong royong, ya, ramah, saling membantu. Itulah Indonesia budayanya. Itu yang salah satu yang merekatkan Indonesia atau NKRI ini teman-teman. Cuma akhir-akhir ini banyak video viral yang menurut saya harus cepat-cepat ini ya teman-teman, harus ditanggapi lebih serius oleh pemerintah ya. Yang pertama tentang kekerasan. Kekerasan meningkat. Dan juga apa namanya? Narasi-narasi ya yang dilontarkan oleh beberapa elit-elit itu sekarang sudah mulai berkurang tapi masih ada ya. Itu harus kalau bisa ditiadakan ya, karena memang narasi-narasi kebencian di media sosial yang dilemparkan oleh para elit-elit politik itu kurang bagus ya untuk pendidikan rakyat. Kalau mau kritik ya dikritik programnya ya, dikritik pekerjaannya, apa dibongkar ya itu pekerjaan-pekerjaan atau kebijakan-kebijakan, dan dikasih gambaran solusi alternatif. Ya, dikasih gambaran dong, jangan mengkritik tapi stop, nggak ada gambaran solusi ya, nggak ada gambaran yang memberikan solusi alternatif dengan jawaban yang sedang berada sekarang, sedang berlangsung sekarang. Ya, pengkritik itu harus memberikan minimal arahnya tuh kemana kritikan dia dan solusinya seperti apa. Itu yang kesekian. Yang ketiga ya teman-teman, tentang korupsi ini. Korupsi ini bagus ya, negara atau pemerintah baru berapa bulan Prabowo Gibran sudah menangkapi beberapa koruptor. Ini ada harapan ya, kalau terus konsisten ya, Indonesia memang penyakit kroniknya adalah korupsi ya teman-teman. Itu kronik sekali di Indonesia ini. Oke, lanjut lagi, masih banyak hal-hal ya. Nah, sekarang rame nih di media sosial tentang kekerasan yang dilakukan oleh penegak hukum. Ini juga harus dievaluasi ya. Jadi penegak hukum itu tugasnya kan melindungi, mengayomi ya. Melindungi dan mengayomi masyarakat dan melayani masyarakat. Bukannya melakukan kekerasan. Ini banyak sekali nih oknum-oknum melakukan kekerasan ya. Ada di Kalimantan, ada di Semarang. Waduh, itu menyakiti hati rakyat. Menyakiti hati rakyat. Ya ini politisi ya atau pemangku jabatan ya, ini juga harus cepat merespon. Biasanya hal itu yang jadi korban itu rakyat kecil, karena rakyat kecil nggak punya sumber daya ya, nggak punya uang untuk kesana kesini untuk melapor,
dengan dia harus kerja harian untuk makan harian. Ini kenyataan di lapangan itu seperti itu rakyat Indonesia. Ya, hanya segelintir orang aja yang menikmati kemewahan di negeri ini ya. Yang lain-lain masih susah teman-teman rakyat Indonesia. Kebanyakan ya. Makanya kalau ada urusan, udah semua terbengkalai di Indonesia. Karena jaminannya atau masa depannya itu Indonesia masih remang-remang ya. Kalau kita ditanya kita nanti ke depannya gimana, semua rakyat Indonesia mayoritas ya masih remang-remang, nggak jelas jawabannya. Itu rakyat Indonesia. Seharusnya rakyat Indonesia itu jelas ya masa depannya seperti apa. Itu harus diprogram, dan yang bikin program itu apa? Ya pemegang kebijakan. Jadi Indonesia memang nggak gampang yang ngelola negeri kurang 300 juta, sedikit lagi ya penduduknya, nggak gampang. Sedangkan sumber daya Indonesia belum maksimal. Ya. Terus APBN-nya juga belum banyak. Tapi harus bisa-bisa tuh. Ya, jadi supaya rakyat Indonesia semuanya menikmati kemerdekaan ini. Ya, itu teman-teman PR-nya. Makanya jadi pejabat itu sebenarnya nggak gampang. Orang kalau yang ngerti ya, orang yang jujur, orang yang amanah, kalau dia ditunjuk jadi pejabat, wah dia istighfar teman-teman. Istighfar ya, bukannya terus girang, terus senang sekali keluarga. Ya senang-senang, tapi sebenarnya itu sebuah tugas yang mulia, teman-teman. Tugas yang mulia, dan itu seperti pisau bermata dua. Kalau nggak hati-hati ya, tugas itu menyengsarakan banyak orang. Kalau nggak bisa menjaga dan amanahnya dan melakukan tugas-tugas yang dibebankan di pundaknya sebagai pejabat. Makanya saya kemarin membuat artikel banyak ya tentang hakim, ya tentang pengacara, tentang macam-macam ya. Tentang ironis negeriku, saya bikin beberapa argumen di situ teman-teman, atau tesis ya. Jadi ngurus Indonesia emang nggak gampang, tapi kalau ada kemauan, ada keseriusan, sebenarnya masyarakat Indonesia itu salah satu masyarakat yang benar-benar harmonis, ya guyup, rukun, gitu ya, gotong royong. Jadi itu kekuatan Indonesia. Jadi jangan sampai ada pengkhianat di negeri ini yang sebenarnya adalah koruptor. Yang sebenarnya adalah pemimpin-pemimpin yang nggak amanah, itu pengkhianat yang sebenarnya. Kalau rakyat kecil kan tiap hari cari rezeki yang halal gitu ya, dagang kaki lima, tukang ojol, itu cari rezeki yang halal itu pas-pasan setiap harinya. Ya, dan dia harus bayar pajak, ya sesuai dengan proporsinya. Bayangin aja. Sementara yang menikmati para koruptor, ya yang di atas. Makanya saya mohon ya sama Presiden Prabowo ini ya, sikat habis koruptor. Sikat habis, nggak akan ada kompromi lagi buat koruptor. Sikat. Katanya Sita orang dihukum yang berat karena itu mengkhianati amanat rakyat, mengkhianati rakyat. Ya, rakyat itu yang membayar pajak ya teman-teman. Datang bayar pajak, ngumpulin duit dulu buat bayar pajak. Ya, terus koruptor menikmati. Wow. Kalau koruptor menikmati, wow udah itu. Harus dihukum seberat-beratnya tuh. Koruptor seneng ya uang pajak, uang rakyat buat pesta pora. Harus dihukum berat tuh koruptor. Ya. Saya pengen sekali Indonesia tanpa korupsi, tanpa koruptor. Gimana makmurnya Indonesia tanpa koruptor? Gitu. Semua penyelenggara negara amanah, rakyat juga amanah. Gimana damainya negeri ini, teman-teman? Jadi hari ini banyak yang jadi sorotan ya, ada oknum-oknum yang seharusnya melindungi, melayani, mengayomi masyarakat, ternyata mencederai masyarakatnya ya, di Kalimantan, di Semarang itu ya, itu harus tegakkan itu, nggak ada maaf, pecat udah langsung pecat ya, jadi biar tahu ya. Prabowo itu kan sayang sekali sama masyarakat, saya itu kadang-kadang terharu ya. Kalau ada rakyat kecil sampai tersakiti, Prabowo nggak akan terima teman-teman. Dia tuh udah sepuh, dia udah berpikir tentang rakyat. Ya, nanti saya lanjut lagi teman-teman, sudah hampir 10 menit. Terima kasih. Update terus argumen-argumen, narasi-narasi, tesis-tesis dibuat Makan TV. Sampai jumpa.